saya jadi kayak sakit hati gitu ya. Ya ini kan juga halal gitu, kerjaan halal. Jangan disebar-sebarin loh. Bilang aja kalau saya itu masih karyawan biasa gitu. Dan ingin pendapatan saya ingin tinggi biar bisa beli tumpeng setiap bulan. Oh gitu ya. Oke, selamat pagi sahabat sekelas. Kita jumpa lagi di program kita Inspirasi Sekelas. Baik, sahabat sekelas, hari ini di program Inspirasi Sekelas kita, episode kali ini tetap kita ambil cerita dari sprinter untuk sprinter. Sprinter mana lagi yang kita panggil untuk menjadi narasumber? Ya, sprinter ini juga punya segudang prestasi dan segudang keunikan juga. Dan pasti juga ada lagi cerita-cerita yang di luar biasanya. Ya, jadi saya bacain dulu lah prestasinya. Mengawali karir sebagai sprinter GNT Express Jawa Timur ya di tahun 2015 Desember, jadi tim babat alas juga ya, maksudnya di sprinter. 2016 dipromosikan menjadi koordinator. 2016 Desember dipromosikan menjadi SPV ya. 2018 2019 ikut sertifikasi SPV, mendapatkan sertifikasi SPV grade A. 2019 dipromosikan menjadi tim leader satu area kota Jombang, dan 2020 dipromosikan menjadi region manager ya. Jadi perjalanan cukup panjang, ikutin JNT Express kurang lebih juga sudah 5 tahun, memiliki cerita-cerita yang unik juga, memulai karirnya tuh dari sprinter. Dan lebih unik lagi adalah saya tidak main fisik ya, tapi memang kenyataannya fisiknya tuh lebih berbeda dibanding orang lain yang biasanya. Kenapa? Sudah dilahirkan sejak lahir sudah besar, sampai sekarang tetap besar gitu kan. Dan tapi tidak minder, gesit masih. Karena kalau jadi sprinter tuh banyak pergerakan tubuh yang harus cara gesit. Nah, kalau misalnya ukurannya agak besar, pasti itu agak sulit. Tapi selama jadi sprinter, gesit. Mengcover area out city yang sangat luas. Deliverynya juga banyak. Nah, nanti kita akan cerita pengalaman pribadi dia awal masuk sampai sekarang, dan banyak juga cacian, makian, minderan, nyinyiran yang dihadapin sampai bertahan sampai hari ini. Ya, saya salam sapa dulu Mas Robi Dwi Indra Kusuma. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Welcome untuk di channel kita sahabat sekelas. Ya, hari ini kita tetap akan bercerita dari sprinter untuk sprinter. Ya, Mas Robi, tadi saya cerita bener ya, nggak bohong ya? Betul. Betul ya, nggak hoax ya? Enggak. Fakta ya. Mas Robi anak kedua dari 3 bersaudara, masih perjaga tinting. Masih ya. Masih. Hobi? Makan. Udah kelihatan nih. Hobinya apa? Hobinya makan. Ditulis lagi sini. Aduh. Oke, nggak apa. Ini kadang tuh kalau cerita sama Robi itu suka bikin unik kayak gitu. Dia kerasa itu hal yang membanggakan gitu kan. Hobi apa? Makan gitu kan. Oke, kita masuk pertanyaan langsung. Mas Robi, kamu menjadi sprinter angkatan pertama. Bagaimana ceritanya dulu kamu sampai kamu memilih JNT? Bisa diceritakan nggak? Itu kan baru-baru buka kamu langsung masuk kan? Iya. Ya, gimana ceritanya tuh? Awal dulu itu kan dari infonya dari tante saya. Tante saya itu rukonya dikontrak perusahaan gitu kan. Terus katanya perusahaan ini rukonya dibuat gudang Oppo gitu. Gudang Oppo untuk
HP itu untuk didistribusikan. Heeh. Nah terus lumayan lah kalau misalkan bisa jadi admin atau nungguin gudang gitu kan, nggak ribet gitu. Oh memang waktu itu kamu nganggur masih? Habis nganggur. Oh, habis dipecat ya? Enggak nganggur, udah baru keluar dari, karena sebelumnya kan kerja di kayak pertambangan gitu. Heeh. Terus pertambangannya pindah dan saya udah nggak dipakai. Oh kamu nggak dipakai gitu ya, habis sepat dibuang berarti. Sepah dibuang. Lanjut. Habis itu baru ketahuan kalau ternyata itu bukan hanya gudang Oppo, tapi kantor cabang JNT Jombang 01. Oh ya yang kecil itu ya, Iya. cilik itu ya. Kamu masuk gitu ya? Masuk situ jadi sprinter. Jadi sprinter. Awal-awal gitu ya. Iya. Ngirim apa? Kamu ngirim Oppo berarti? Ngirim Oppo, ngirim paket kecil-kecil itu juga. Oh itu dulu waktu masuk tuh sudah banyak belum kirimannya? Kirimannya paling cuman 15, 25, tapi satu Jombang. Satu Jombang. Ada pick upan nggak? Ada 1, 2. 1, 2. Itu total waktu kamu masuk tuh ada berapa banyak sprinter? Ada 8, Oh sudah langsung 8 ya? 8 orang. Ada 8 salah satunya kamu gitu Iya. ya. Oke. Lalu kamu kan lulusan S1 ya katanya ya? Iya. Kenapa kok mau daftar jadi sprinter? Kan kerjaan Apa? kata orang kan sprinter kan pekerjaan bukan sekelasnya S1. Iya sih. Lalu kenapa? Kenapa ya? Waktu itu kan disuruh nyoba sama orang tua gitu kan. Mungkin cari kerjaan yang modal fisik dulu. Sebelumnya kan pernah dimodalin buat usaha apa tuh, tapi nggak jalan. Nggak jalan ya. Iya. Oh berarti intinya tuh bahwa nggak peduli lulusannya kita apa, itu yang penting kerja dulu, jangan milih-milih kerjaan gitu kan. Yang Iya. penting halal kan. Iya. Itu yang dididik oleh orang tuamu berarti ya. Iya. Oke, bagus. Sama dengan tips saya untuk memulai karir yaitu jangan milih-milih kerjaan ya. Tipsnya itu loh. Tips memulai karir itu. Lihat ulang lagi ya. Nah, ini. Katanya sebelum di JNT kamu juga sempat kerja di perbankan. Kenapa memilih pindah ke kerja di JNT? Pernah kerja di perbankan? Bagian apa? Marketing. Oh marketing. Saya kira pernah kerja di perbankan bagian apa? OB. Pernah Pak, di marketing dulu. Pernah ya? Iya. Lalu? Ya mungkin nggak passion aja, nggak cocok. Soalnya kan marketing kerjaannya nggak jelas. Waktu itu. Jadi saya disuruh cari nasabah yang harus keliling kemana, arahnya nggak tahu arah. Kehilangan arah Kehilangan ya. arah. Kayak butiran debu ya. Butiran debu. Ya kan? Gimana lagu butiran debu? Nah ini butiran debu. Tak bisa bangkit lagi. Nah. Ya nggak sesuai passion aja mungkin Pak. Terus kalau di JNT kan tugas kita nyariin alamat dulu awal-awal. Jadi tugasnya jelas gitu. Yang mau kita arahnya ini kemana, nyariin alamat gitu. Jadi jelas. Tapi pernah dapat alamat palsu nggak? Pernah Alamat palsu. Alamat palsu. pernah gitu nyasar. Oke ya. Isu-isunya awal kerja di JNT sempat tidak didukung keluarga ya. Iya. Tadi katanya suruh kerja. Ya kerja kan disuruh cari yang modal fisik dulu, nggak tahu apa gitu kan. Ternyata ya saya kan kerjanya di JNT. Baru orang tua itu ada penilaian gitu. Kamu kok kerjanya di jalan kayak kurir, ngirim barang gitu kan. Oh itu yang nggak sesuai dengan pendidikan gitu ya. Mungkin penilaiannya itu dari status sosial sih. Nanti takutnya kalau seumpama nanti kamu ngelamar anak orang gitu kan, nggak malu kalau ditanya kerjanya apa, kurir gitu. Ya saya sih nggak bisa jawab waktu itu. Tapi itu jadi saya pasti bisa lebih baik nanti ke depannya. Nggak hanya berhenti sampai di sini aja. Oh bukannya bikin kamu resign gitu ya, gara-gara nggak didukung orang tua ya. Enggak. Tapi pandanganmu adalah saya mulai dari kurir, tapi kan perusahaan ini kan perusahaan terus berkembang dan ada kesempatan untuk naik juga kan. Iya.
Dan terbukti bahwa kamu bukan melulu jadi kurir ya. Waktu dipromosikan jadi koor itu sudah langsung bahagia luar biasa dong. Iya. Langsung kurus berapa kilo kamu? Atau tambah gendut? Nggak tambah gendut. Jadi saya sampaikan ke orang tua kalau saya sudah dipromosikan jadi koor. Sekarang setidaknya saya sudah nggak di jalan, jadi saya kerjanya di kantor gitu. Lalu orang tuamu Ya, baru mulai dukung? Baru mulai ya ada dukungan gitu, ada di kantor gitu kan. Bukan kurir lagi yang ngirim-ngirim barang gitu. Kalau sampai sekarang kamu jadi manajer, orang tuamu gimana? Dibilang bangga tapi saya bilang jangan disebar-sebarin, biasa aja gitu. Oh gitu ya. Bangga jadinya ya. Ya, Padahal dimulai dari kuliah di perusahaan yang sama yang nggak usah Iya. pindah perusahaan ya intinya ya. Itu. Jadi kalau misalnya kita ditentang oleh keluarga kita, misalnya kita kerja jadi kurir atau apa, sebelum kita pindah dari perusahaan tentang keluarga, itu kita lihat dulu perusahaan ini tuh masih ada potensi kita untuk berkembang Kak. Ya jangan sampai saya nggak boleh pindah perusahaan ganti pekerjaan lain. Ngapain? Lebih enak cari celah. Ini ada kesempatan saya untuk berkembang nggak? Kalau misalnya ada kesempatan saya untuk berkembang, cari caranya gimana saya bisa berkembang di perusahaan yang sama. Nggak usah pindah-pindah. Itu ya. Itu kan mindsetmu kayak gitu kan? Iya. Ditentang orang tua, oke, nggak apa. Tapi saya tetap mau di perusahaan ini dan saya cari cara untuk gimana berkembang kan. Iya. Dan terbukti ya hari ini kan, mengembang kan. Mengembang. Mengembang. Mengembang berapa kilo? Sebenarnya ini sudah diet ini Pak. Turun 3 kilo. 3 kilo. Nggak kelihatan. Cuma 30 kilo. Ya butuh effort besar kalau segitu. Katanya pas jadi sprinter area, delivery kamu tuh 21 kecamatan. Itu fakta atau hoax? Fakta. Fakta? Iya, kan satu Jombang. Jadi kita ada datang barang, ya kita habisin. Nggak peduli itu kecamatannya mana, ya kita kirim. Berapa jam itu? Dulu saya kalau pagi ada di arah barat, jadi sesuai 4 arah mata angin saya bagi gitu. Kalau pagi di barat, terus kalau siang dikit itu sudah ke arah selatan. Agak sore sudah di timur. Oh, kutu loncat ya pindah-pindah seharian. Ya, muter terus. Muter ya. Hafal dong sejombang kamu sekarang alamannya? Apal. Seganggangnya ya? Ya gangnya masih tanya-tanya sih. Cuman kalau kecamatannya jalan-jalannya apal semua. Oh, hafal semua sudah ya. Luar biasa itu. Itu keuntungan. Jadi apa namanya? Calonmu orang Jombang? Bukan, Pak. Orang mana? Orang masa di sini, Pak? Oh, nggak boleh ya? Rahasia, Pak. Oh, rahasia, nggak apa-apa. Nanti dipublikasikan nanti waktunya ya. Iya. Saya kira kamu ketemunya waktu keliling Jombang gitu loh. Oh, enggak. Ketemu itu kan di lorong mana, gang mana gitu. Balik pertanyaan. Siap. Oke, perbedaan apa yang menurut kamu paling mencolok dari JNT awal kamu join dan sekarang? Perbedaan dari awal join sekarang bedanya apa? Untuk JNT Express Jawa Timur terutama. Kalau dulu susah sih, Pak. Kita kirim barang orang itu masih nggak kenal. Jadi kita kan sambil ngenalin, ini loh ada ekspedisi baru namanya JNT Express gitu. Loh ini bukannya yang ini ya Mas, yang warna biru gitu kan. Oh bukan, ini kita beda, yang warna merah gitu kan. Jadi hari Minggu kita nggak libur. Waktu itu kan banyak yang lainnya libur, kita nggak. Jadi tetap mereka itu lebih seneng gitu. Akhirnya mulai sedikit demi sedikit mulai ada customer gitu. Jadi dulu susahnya itu kita juga ngenalin orang. Jadi kita nggak sekedar kirim paket. Susahnya kirim paket sedikit tapi itu untuk satu kota. Jadi ya kita harus kirim semua. Sekarang udah enak sih kayaknya. Jadi per area gitu kan sudah ada sprinter sendiri, udah dikhususin. Fokus di situ aja. Sebenarnya tuh lebih beruntung sprinter sekarang dibanding dulu ya. Iya. Dulu tuh sudah cari alamatnya susah. Itu orang juga nggak kenal kita, kiranya kita itu Debt collector. debt collector pernah ya? Iya pernah. Benar itu ya, apalagi
Wih, ini badannya saya mau gede. ditagih nih padahal. Mau tanya alamat aja udah ditanyain, Mas saya enggak gitu kan. Padahal saya mau kirim paket Bu, bukan yang itu gitu. Dikira debt collector gitu. Itu cerita-ceritanya ya. Tapi sekarang orang sudah kenal semua kita, ya ujungnya kita di welcome juga oleh masyarakat ya. Iya. Lebih enak sebenarnya untuk teman-teman sprinter kita sekarang harus lebih bersyukur. Karena kalau misalnya teman-teman kita yang babat alas salah satunya ini, ya Mas Robi ini, ya ceritanya beda lagi. Ya, babat alas tuh banyak yang nggak kenal kita di sini. Oke? Nah, Mas Robi, ini balik lagi ya. Tadi saya agak singgung-singgung, agak gede-gede atau apa gitu kan. Sesuatu saya bukan body shaming atau apa gitu kan. Cuman ini cerita ini tuh saya juga mau sharing sama teman-teman kita yang mungkin minder dengan kondisi fisik dia yang agak berbeda dibanding pada umumnya. Tapi saya lihat tuh Mas Robi itu pede Iya. dengan kelebihannya. Lebihan berat. Pede sekali. Nah, kan kamu kan cukup berisi ya Ya. dengan badannya ya dan lemaknya Iya, dikit. dikit ya, lemaknya dikit ya masih langsing gitu kan. Itu menjadi sebuah kekurangan atau kelebihan sih menurut kamu? Dan pernah nggak kamu diremehkan gara-gara kondisi kamu yang lebih besar ini? Pernah. Jadi ada kurangnya, ada lebihnya. Kalau kurangnya itu ya mungkin kita dipandang sebelah mata sih. Jadi kayak badannya gede, jadi susah mungkin nggak mampu untuk menjalankan tugas yang berat gitu. Padahal kalau kita diminta, kita sudah punya tanggung jawab gitu loh dengan tugas kita. Jadi mau seberat apapun kalau itu sudah tanggung jawab kita ya kita harus jalanin. Nah terus untuk enaknya atau kelebihannya mungkin kita lebih gampang dikenal banyak orang. Ya. Oh mudah ya, mudah dilihat ya. Mas yang gendut itu loh. Gitu kan. Ada nggak sih yang kamu diremehkan sampai kamu down gitu? Dulu sih diremehin ada di waktu di tim itu kan. Kita bentuk tim. Di tim saya itu orangnya tua-tua, terus sama saya gendut juga gitu kan. Sudah tua gendut gitu ya? Udah tua-tua gendut gitu. Tapi saya ini sama tim saya itu kompakan, kita jangan mau kalah sama yang muda-muda gitu. Walaupun kita kayak gini dianggap nggak mampu atau dianggap tua, dianggap lemah, tapi kita harus buktikan kalau kita lebih maksimal daripada mereka. Dan kenyataannya? Ya kita bisa lebih banyak dapatnya, kerjaannya, backupnya juga bisa lebih banyak. Lebih banyak ya, bukan sebagai diremehkan jadi minder ya, tapi sepacuan juga ya. Kayak tadi kamu dilarang itu menjadi satu target dan keluarga jadi target untuk kamu naik. Ini diremehkan ujung-ujungnya bukan untuk kamu minder tapi jadi pacuan bahwa enggak, kamu ngomong saya kayak gini tua, saya agak gede, lemah, enggak gesit. Ini saya tunjukin saya tuh lebih hebat dibanding anak muda, lebih hebat dibanding orang yang langsing-langsing gitu ya. Dulu kalau ada banjir gitu, kalau yang lain udah nggak bisa kirim, saya yang kirim. Oh kamu berani ya? Kenapa? Nggak mungkin di bawa ombak ya? Kalau bawa ombak pun ketahuan ya? Ngambang. Iya saya ingat. Itu kalau misalnya kirim yang out cover, yang agak itu pasti waktu saya ke sana, Mas Robi mana? Itu lagi ngirim sana ada banjir. Siapa yang ngirim? Mas Robi katanya. Kenapa nih? Iya, biar aman katanya. Betul. Kelebihan kan itu kan? Nggak takut tenggelam ya? Enggak. Tapi emang pernah kah kejadian sampai cerita di bawah arus atau enggak kan? Enggak kan memang areanya harus nyebrang sungai besar gitu kan. Jadi harus pakai kapal nyebrang. Nah itu kena cas double enggak kamu? Cas apa Pak? Ongkosnya karena kan lebih berat. Enggak Pak. Tetap normal. Tetap normal ya. Aman tapi ya. Aman Ya di jalan nih. Oke. Tadi garis bawah ya para sahabat sekelas. Tadi kita bukan body shaming atau apa, cuman kita ingin menceritakan bahwa kondisi kayak gini lo masih pede-pede aja dan menjadi salah satu motivasi untuk kita lebih baju ya. Saya nggak main fisik ya intinya itu ya. Saya cuma untuk menunjukkan bahwa ini kelebihan ya dan menjadi motivasi, bukan menjadi
kita bikin nggak pede, minder gitu ya. Itu salah satunya Mas Robi, ya kelebihan dia menjadi motivasi dia gitu ya. Oke. Sebagai seorang leader, apa sih prinsip hidup yang kamu selalu pegang? Kan kamu jadi leader sekarang. Jadi leader tuh harus jujur karena kita amanah, jabatan tuh amanah. Jujur, kemudian bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita putuskan, ya kita membawa dampak dengan keputusan itu. Jadi harus tanggung jawab dengan keputusan kita. Gitu sih. Oke, jadi prinsipnya jujur ya. Ya. Jujur dalam segala hal ya. Jujurlah padaku. Jujurlah padaku bila kau tak sanggup lagi. Ada tidak sih kata-kata atau dikatain orang lain atau dihina orang yang justru menjadi motivasi kamu menjadi seperti sekarang? Ada sih Pak. Dulu sebelum kerja di JNT saya tuh pernah dorong gerobak jualan roti. Oh pernah juga? Pernah. Jualan roti, gerobak gitu kan, saya perbaiki gerobak, tetangga saya lewat terus komentar kerjaan apa gitu. Saya jadi kayak sakit hati gitu ya. Ya ini kan juga halal gitu, kerjaan halal. Saya nggak peduli jenis kerjaannya apa, selama itu halal ya saya kerjain. Tapi saya ngomong ke orang tua itu, suatu saat nanti kalau gaji saya udah gede, saya mau kirimin tumpeng kayak tumpeng itu tiap bulan, biar dia nggak ngomongin orang. Kirimin tumpeng ke dia? Sudah belum? Sudah pernah. Sudah pernah, lalu? Ya udah, tapi sama orang tua jangan dikirimin terus, nanti kan nggak enak gitu. Yang penting saya sudah berada di posisi yang saya inginkan, dan cita-cita saya juga sudah tercapai waktu itu. Kan pendapatan saya ingin tinggi biar bisa beli tumpeng setiap bulan. Oh gitu ya. Untuk nutupin netizen ini Iya, ya, mulut netizen ini ya. Iya. Dan ujungnya tertutup nggak mulutnya? Bisa Ya. Saya ingin tunjukin kalau saya akhirnya bisa sukses gitu. Iya. Dimulai dari jualan roti berarti. Dimulai jualan roti. Roti keliling gitu ya, pakai gerobak gitu ya. Di mangkal di pinggir jalan. Oh, makan pinggir jalan. Oke. Hebat juga ya. Oke. Berikutnya. Siapa motivasi terbesar dalam hidupmu yang membuat kamu makin bersemangat dalam bekerja? Motivasi terbesar ibu saya sih. Ibu saya. Soalnya sampai hari ini juga beliaunya masih mendukung saya. Emang kuat dukung kamu? Ya nggak seperti itu. Memberikan dukungan. Jadi apapun pekerjaan saya itu beliaunya mendukung. Oh gitu. Kayaknya dukung kamu gitu. Emang kuat dukungnya? Dukung motivasi ya. Motivasi. Dulu waktu keluar dari pekerjaan sebelumnya juga saya ngomong ke orang tua, ke ibu saya, kayaknya saya mau keluar gitu. Ya orang tua saya juga welcome, ya udah keluar aja. Toh kamu keluar juga orang tua masih bisa kasih kamu makan gitu kan. Tapi kan saya nggak ingin menggantungkan sama orang tua. Jadi tetap saya ingin berusaha mandiri. Oke, memang sih. Oke, apa yang telah Robi dapatkan saat kerja di JNT ini? Banyak sih Pak benefit. Saya bisa umroh kemarin. Kapan? Bulan Februari kemarin. Oh, beruntung kamu ya, masih sempat umroh ya. Jadi saya balik ke Indonesia, itu besoknya sudah nggak boleh ke Arab. Pesawatnya. Untung kamu sudah balik. Coba nggak balik, nyangkut kamu sana. Nyangkut di sana. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, jadi warga sana kamu. Warga Arab sampai sekarang. Oh gitu ya. Untung ya balik ya, bisa umroh ya. Umroh sama siapa? Sama 7 orang, sama orang tua 2, kakak, adik, sama kakak yang suaminya kakak itu loh. Itu umroh hasil kerja di JNT? Iya, sama di JNT. Luar biasa ya, orang cita-cita kerja mau umroh kamu terwujud sudah ya.
sahabat sekelas, ingat kerja di JNT juga ada kesempatan umroh ya. Itu buktinya Mas Robi itu ngumpulin. Kamu mulai ngumpulin untuk umroh itu sejak kapan? Dari lama, udah berapa tahun? Udah lama sih Pak. Waktu udah nggak jadi sprinter tapi Waktu sudah nggak jadi sprinter mulai ngumpulin. orang tua itu udah pingin ngajak umroh bareng-bareng. Emang udah lama. Tapi baru bisa ya kemarin itu waktu Februari kemarin. Februari itu ya dari hasil tabungan ya. Hasil tabungan sama gaji terakhir itu buat pelunasan masih. Oh berarti yang tetap sistemnya itu yang nabung itu ya, nabung umroh gitu ya. Gaji terakhir itu buat pelunasan. Jadi waktu umroh nggak berani beli apa-apa karena nanti kan pulangnya itu masih tanggal 26 Februari. Udah mikir nanti 26 sampai ke tanggal 6 lagi ini nggak, kalau dibelanjain oleh-oleh nggak bisa makan. Oh gitu ya. Iya. Itu umroh keluarga biaya orang tua? Orang tua tiap-tiap orang ada yang nabung juga. Tapi saya juga nabung. Oh kamu nabungnya tiap orang nabung gitu ya. Berarti bareng-bareng dong. Bareng-bareng. Bareng-bareng luar biasa sih. Jadi satu keluarga tuh saling mendukung ya. Ada cita-cita sama-sama ya. Jadi nggak melulu harus kita sendiri dulu kan. Bareng-bareng, saling bersamaan, kebersamaan kan. Iya, satu bareng-bareng. Enak sih kalau umroh kayak gitu. Itu cita-cita juga sih. Ya, saya umrohnya nggak ke sana, tapi umrohnya ke sana juga pengen bareng-bareng juga sama keluarga. Ya. Saya pengen berangkat lagi. Pengen berangkat lagi? Naik haji sekarang? Haji, tapi nanti cita-cita haji sama istri. Wow. Berarti sudah ada calon dong? Ada. Oh ada ya? Baik, saya tunggu kabar baiknya ya. Semoga cita-citamu terwujud. Amin. Ya. Apa tanggapan keluargamu saat kamu tahu sekarang kamu jadi seorang manajer? Ya seneng sih, bangga. Jadi lihat kalau ingat waktu dulu jadi kurir gitu kan, mereka ada penolakan gitu kan. Sekarang udah ada posisi gitu. Jadi ya bangga juga mereka. Tapi saya ingetin jangan disebar-sebarin loh. Bilang aja kalau saya itu masih karyawan biasa gitu. Iya, takutnya tetangga pada datang ya. Ya minta ini traktiran. Oh itu tujuannya, jangan sebarin. Bercanda intermezzo ya. Itu bukan takut minta traktiran, tapi jangan nggak mau tuh sombong-sombong. Ya jangan sombong, gitu, biasa aja. Biasa aja gitu ya. Oke. Nah ini, jika hari ini keluarga kamu ya nonton podcast ini, apa yang ingin kamu sampaikan sekarang? Lihat kamera. Ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sampai dengan hari ini masih mendukung saya dengan apapun yang pekerjaan yang saya lakukan. Saya nggak bisa ungkapkan panjang lebar, tapi intinya saya nggak bisa berkata-kata, cuman bisa ucapin terima kasih buat keluarga khususnya sama teman-teman dulu yang satu angkatan, satu tim. Saya bisa di sini, bisa seperti sekarang juga bukan hasil saya sendiri, tapi juga bantuan dari semuanya. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih juga Mas Robi. Ya, pertanyaan berikutnya, detik-detik pertanyaan terakhir. Ya, biasanya pertanyaan terakhir ini adalah menurut Mas Robi, apa yang Mas Robi dapatkan saat ini juga merupakan kerja kerasmu di masa lalu? Kalau saya bisa cerita mundur ke belakang, dulu saya waktu teman-teman jadi sprinter, saya juga jadi sprinter, ada perbaikan dari segi benefit gitu kan, udah mulai naik benefit, tapi saya ditarik jadi koor. Habis jadi koor udah nyaman, ya udahlah nyaman, terus ditarik lagi jadi SPV. Tapi sekarang udah SPV udah baik kan, sekarang benefitnya juga udah banyak gitu. Jadi saya percaya ketika saya dulu
nabung kasarannya, nabung. Apa yang suatu saat saya dapatkan itu saya nabung saat ini. Misalkan sekarang saya ini dapat benefit yang biasa, tapi saya percaya itu rezeki saya. Nanti kedepannya saya mungkin dapat ganti yang lebih besar di kemudian hari. Gini, berarti kan maksudmu adalah waktu kamu jadi sprinter, ya, waktu susah-susahnya jadi sprinter, ya, lagi benefitnya lagi nggak bagus-bagusnya, kamu jadi sprinter. Lagi benefitnya sudah mulai bagus, Jadi koor. jadi koor. Ujungnya nggak nikmatin. Ya. Yang bagusnya jadi sprinter. Ya. Jadi koor ngulang lagi. Udah mulai nyaman-nyamannya, mulai bagus-bagusnya, Jadi SPV. jadi SPV. Jadi SPV yang susah-susahnya waktu itu. Susah-susahnya waktu itu. Pas lagi mau nyaman-nyamannya nggak jadi SPV, jadi DL. Jadi Ya. Jadi ujung-ujungnya kayaknya kok kayak gitu ya. Tapi hari ini buahnya baru dinikmatin gitu. baru dinikmatin sekarang. Belum benar, ini baru promosi kan, belum ada nikmatnya kan. Iya. Tapi ya pasti percaya bahwa semuanya itu apa yang didapatkan adalah ya sudah diatur, ada rezeki gitu kan. Baik, oke. Closing statement, silakan kamu sampaikan kepada semua karyawan, khususnya sprinter yang mungkin saat ini masih berjuang di garis terdepan JNT Express untuk terus bersemangat. Mata lihat ke kamera sekali lagi. Oke, untuk sprinter JNT Express Jawa Timur dimanapun teman-teman berada, teman-teman adalah garda terdepan dari perusahaan ini. Perusahaan ini sangat menggantungkan dari teman-teman, kemampuan dan tenaga teman-teman. Jadi percayalah bahwa teman-teman adalah di posisi yang sangat penting. Dan perusahaan ini nggak akan bisa berjalan tanpa kalian. Jadi tetap semangat dan tetap berkarya, cetak angka yang semakin bagus. Oke, terima kasih Mas Robi untuk sharingnya pagi hari ini ya. Baik, sahabat sekelas, tadi kita sudah bincang-bincang, sharing-sharing sama Mas Robi ya tentang kisah dia waktu berjuang dari awal sampai saat ini, sesuai dengan sekarang ini sudah menjadi pencapaian ya, satu posisi sebagai seorang manajer, dan di balik itu tuh banyak kisah-kisah ya yang dialami. Tapi kalau saya boleh konklusikan cerita kali ini, pertemuan kita kali ini, itu ada satu poin yang saya pelajarin adalah Mas Robi ini ada satu kelebihan, itu adalah PD. Ya, PD dan artian apa? Setiap kali ada problem, ada masalah atau ada hinaan atau misalnya ada cacian, itu bukan menjadi satu poin untuk kita minder, untuk kita mundur, tapi cari cara bagaimana agar saya tidak di dalam kotak terkotak-kotak di masalah ini, tapi melakukan out of the box. Ya. Waktu dihina, waktu dilarang orang tua, bukannya berhenti, tapi nunjukin bahwa saya bisa naik. Waktu dihina karena kondisi fisik dan usia, ngomong nggak bisa seperti anak muda, tunjukin. Sebenarnya tuh kamu juga nggak tua-tua bener, Robi. Muda Pak. Masih muda. Awet muda sih. Awet muda kan. Tetap tunjukin dan terbukti ya sampai hari ini. Jadi hinaan yang dialami itu bukan sebagai alasan untuk kita minder, tapi hinaan yang dialami itu menjadi satu motivasi untuk kita lebih baik lagi. Ya, baik sahabat sekelas, semoga cerita kali ini itu bisa membuat kita termotivasi. Terima kasih Mas Robi sebagai narasumber kita pagi hari ini ya. Tetap ada kenang-kenangan seperti biasa kita berikan dari tim sahabat sekelas yang disupport full oleh JNT Express Jawa Timur. Ini plakat itu untuk mengingatkan kita bahwa kamu pernah jadi narasumber, pernah juga memotivasi teman-teman kita, dimana juga waktu Mas Robinya nanti ingat motivasi
yang kamu sampaikan sendiri pada teman-teman. Jadi salah satu bentuk motivasi untuk kamu juga. Pengingat ya alarm. Terima kasih, Pak. Dan ini juga ada sedikit juga dari perusahaan untuk apresiasi sudah berbagi ya sama teman-teman sahabat sekelas kalian. Ini sharingnya. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Robi untuk kesempatannya bisa datang hadir tepat waktu kita sharing bersama ya. Baik sahabat sekelas ya, itu tadi kita sharing sudah sama Mas Robi Dwi Indra Kusuma ya, salah satu sponsor kita. Sebelum saya closing seperti biasa tetap di subscribe dan channelnya dan klik tombol like, itu bentuk like-nya itulah like, diklik. Lalu klik apa lagi namanya? Sharing. Klik sharing. Tombol lonceng juga ada gambar loncengnya sebelah tuh loh. Nah, klik. Ya, kalau ada pertanyaan mau komen silakan komen, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Ya, komen aja. Ya, nanti yang komen-komen bisa sebutin nomor kode DP-nya, nanti akan ada souvenir menarik yang akan kita kirimkan ke kamu juga. Yang suka komen itu loh, komen-komen tapi yang komen yang positif ya. Ya, sampai jumpa di episode inspirasi sekelas berikutnya. Semoga kita terus bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Selamat pagi, salam naik kelas.